Video kali ini kita akan mencoba menelusuri teka-teki hilangnya 2 DPO yang tersangkut kasus Vina yang tiba-tiba dihilangkan oleh polisi setelah tertangkapnya 1 DPO. Kalian juga pasti bertanya-tanya kan, kenapa 2 DPO ini bisa tiba-tiba hilang? Menurut saya, ini menjadi masalah yang sangat rumit ya. Padahal, dulu kan polisi yang menetapkan bahwa ada 11 tersangka. Itu kan pasti dari hasil penyelidikan, tidak mungkin. Polisi menyebut ada 11 tanpa ada dasarnya. Kalau kita dengar dari penjelasan polisi kemarin di konferensi pers yang menerangkan peran Peggy, itu ada kesamaan peran 3 buronan seperti yang tertera dalam isi dakwaan pelaku yang telah tertangkap sebelumnya. Hanya bedanya, peran 2 DPO lainnya yang bernama Andi dan Dani seolah dihilangkan dan dilimpahkan pada Peggy Setiawan. Coba kita lihat lagi, peran 3 buronan kasus Vina yang bersumber dari Tribun News. Begini isinya. Dalam isi dakwaan, pelaku Rivaldi Aditya Wardana dan Eko Ramadhani tertera peran 3 buronan kasus Vina Cirebon. Pada pukul 20.30 WIB, Sabtu 27 Agustus 2016, ke-11 pelaku sedang nongkrong sembari minum alkohol di warung Ibu Nining, Jalan Perjuangan RT 2 RW 10 mungkin ya, Desa Saladara, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Andi bercerita sedang memiliki masalah dengan geng motor lain. Ia meminta tolong untuk mencari geng motor tersebut. Sekitar pukul 21.00 WIB, korban Rizky dan Pina melintas mengendarai motor. Rizky yang mengenakan jaket dari geng motor yang dicari para pelaku, mereka lantas melempari motor Rizky dan Vina menggunakan batu, namun hanya mengenai spakbor. 3 buron, Andi, Dani, dan Peggy kemudian mengejar Rizky dan Vina Cirebon sambil membawa bambu, batu, samurai panjang, dan pendek. Sampai kemudian korban jatuh di jembatan layang tol Desa Kepongpongan, Kabupaten Cirebon. Eko Ramadhani 2 kali memukul Rizky menggunakan bambu. Saka Tatal memukul wajah. Andi 5 kali memukul dengan tangan kosong ke bagian wajah. Dani memukul rahang Rizky pakai kayu. Sedangkan Peggy alias Perong 2 kali memukul dengan tangan kosong. Dani dan Peggy juga memukul Vina Cirebon menggunakan tangan kosong. Setelah tak berdaya, Rivaldi dan Peggy membawa Rizky ke lahan kosong di seberang SMP Negeri 11 Jalan Perjuangan, Majasem, Kampung Situgangga, Kelurahan Karyamulya, Kecamatan Kesambi, Kota Cirebon. Sesampainya di lokasi, Rizky kembali dikeroyok dalam kondisi tak berdaya. Di lokasi tersebut, Dani menggunakan samurai pendek ke bagian perut kiri. Nah, di sini berarti kan Dani yang nusuk Rizky alias Eki. Tapi kalau di penjelasan polisi kemarin, kalau nggak salah ya, kok peran Dani ini jadi Peggy yang melakukannya. Bener nggak sih? Kita lanjutkan. Akibat tusukan tersebut, Rizky meninggal di tempat. Setelah Rizky tewas, Rivaldi dan Peggy alias Perong memukul Vina Cirebon menggunakan tangan kosong. Pukulan Andi bahkan membuat Vina Cirebon terkapar. Andi, Peggy, dan Rivaldi kemudian mengangkat tubuh Vina Cirebon ke samping jasad Rizky. Dalam posisi terlentang, Andi membuka baju Vina Cirebon. Dia juga menutup mulut Vina. Tubuh Vina Cirebon kemudian disetubuhi oleh Eko, Dani, Hadi Sudirman, Eka, Jaya, Rivaldi. Sedangkan Peggy alias Perong mencium dan memegang bagian dada Vina. Setelah diperkosa, Rivaldi menyabetkan samurai ke tubuh Vina Cirebon. Kemudian
Andi yang kini masih buron memukul kaki Vina Cirebon menggunakan batu besar. Mungkin ini ya akibatnya kaki Vina remuk kalau nggak salah. Andi dan Dani membawa jasad Rizky ke flyover. Kemudian mereka memakaikan baju Vina Cirebon. Vina Cirebon kemudian dibawa oleh Peggy alias Perong dan Rivaldi. Nah, dari uraian yang kita baca tadi, jelas-jelas nama Andi dan Dani itu ada kan? Dan punya peranan sendiri-sendiri. Malah, kalau dari yang kita baca tadi, Andilah yang awalnya memiliki masalah dengan geng motor Eki. Sampai diminta dicarikan geng motor tersebut ke temannya. Berarti awal masalahnya dari Andi dong. Terus yang menusuk Eki, putranya Ibtu Rudiana hingga kehilangan nyawanya, ternyata dari cerita ini adalah Dani, bukan Peggy. Berarti akar masalah di sini sebenarnya Andi, dan yang mengeksekusi Eki hingga tewas adalah Dani. Tapi kok bisa ya dua orang ini malah dihilangkan? Hanya polisi yang lebih tahu alasan pastinya ya. Nah, ada lagi yang bikin janggal. Kata pengacara Vina, Linda itu tidak mengenal Peggy. Nah, tidak mengenal ini bisa jadi dua arti. Tidak mengenal wajah Peggy yang baru tertangkap, atau maksudnya Linda tidak mengenal Egy pelaku kasus Vina sama sekali. Tapi rasanya kan gak mungkin ya. Malah akhirnya nih, wajah Linda yang dicari-cari netizen selama ini tiba-tiba muncul. Dan katanya kerasukan lagi arwah Vina. Kok bisa ya? Seolah sepertinya hanya raga Linda yang dipilih Vina untuk perantara komunikasinya. Malah saat kerasukan kali ini, Linda menyebut-nyebut nama Mel-Mel yang voice note-nya tersebar yang mengaku teman Eki dan Vina itu adalah salah satu pelaku dari kasus ini katanya. Apa iya ya? Oh, yang jejak backpacker itu ya? Yang ngasih visual yang jejak backpacker Mel-Mel itu. Namanya bukan Mel-Mel. Apa namanya? Nggak tahu, tapi itu bilang kan yang kena. Oh, dia ikut-ikutan juga salah satunya. Ya. Oh, gitu. Telah lagi itu suaranya. Minta keterangan ke dia. Itu beda pasti. Dia berbelit-belit, dia yang lakuin. Dia ngapain Vina? Dia ngapain Vina? Ikut pukulin, ikut perkosa. Oh gitu. Tapi Mel-Mel ini memang mencurigakan sih. Soalnya dia bilang bahwa dia adalah orang ke-12 yang disebut Vina yang berada di TKP. Ini PR yang perlu kita telaah lagi. Dan kabar terbaru, ada pernyataan dari adik dan rekan kerjanya Peggy yaitu Robi dan Ibnu mengatakan pada waktu kejadian Peggy Setiawan ada dan tidur bersama mereka di bedeng. Dari keterangan saksi yang berbeda-beda, ini jelas pasti ada salah satu kubu yang berbohong. Apa keluarga dan teman-teman Peggy yang berbohong? Atau Aep yang sekarang muncul jadi saksi yang bohong? Kalian semua pasti punya persepsi masing-masing.